holder yang telah menginisiasi konferensi ini. Eh, Kami membawakan satu topik menarik yang bisa coba kita kaji dalam berbagai perspektif, khususnya di perspektif sesuai dengan tema konferensi ini. Kami mengangkat judul satu yaitu Work-Life Balance as a Human Resource Relationship Strategy, a Study of the Millennial Nation in Sharia Institution. Nah, tentu saja ya, eh, kajian ini berangkat dari perubahan dinamika kerja modern ini menuntut strategi baru dalam mengelola dan retensi sumber daya Islami. Oleh karena itu, generasi milenial yang kami coba angkat pada kajian ini itu rentan waktu kelahiran tahun 1981 sampai 1996, yang di mana generasi milenial ini menekankan keseimbangan hidup ya, fleksibilitas kerja, serta makna dan kesejahteraan psikologi dalam bekerja. Kemudian ya, paradigma kerja bergeser dari konflik kerja menuju hubungan yang saling melengkapi dan harmonis. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah itu menghadapi tantangan retensi SDI, baik itu berupa membutuhkan pendekatan yang baru mungkin, kemudian juga berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, uh, work-life balance bukan sekedar kebijakan kesejahteraan, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan ruang dan suasana yang berkelanjutan, termasuk dalam konteks syariah. Kemudian, kami juga melakukan observasi awal terhadap kajian ini di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mayoritas ya pegawai di lembaga keuangan syariah itu menginginkan fleksibilitas kerja itu mencapai 80%. Kemudian di samping itu mereka juga membutuhkan waktu yang cukup untuk keluarganya serta juga suatu hal yang tidak mengganggu ibadah dan spiritual. Oleh karena itu, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian ya antara karakteristik generasi milenial dengan fleksibilitas kerja yang dimana makna kerja itu seharusnya bisa ya bersinambungan dengan ruh yang seharusnya insan kamil. Oke, selanjutnya metodologi yang kami gunakan dalam kajian ini tentu saja kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian subjek penelitian ini jelas kami sampaikan tadi yaitu karyawan milenial, yaitu yang lahir tahun 1981 sampai 1986 yang bekerja di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan datanya kami menggunakan wawancara secara semi terstruktur, kemudian juga melengkapi dengan observasi non-partisipatif serta juga menambahkan dokumen internal. Kemudian ya, beberapa temuan yang kami hasilkan dari kajian ini, yang pertama tentu saja dalam aspek karakteristik generasi milenial dan tantangan retensi, ini ada setidaknya ada 5 karakteristik yang kami dapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan eh, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu bagaimana value time flexibility, artinya bagaimana menghargai fleksibilitas waktu. Yaitu sebagian karyawan memerlukan jam kerja fleksibel dengan suasana yang lebih kondusif. Sebahagiannya lagi juga mencari keseimbangan hidup dan kerja, kemudian juga menginginkan makna dan tujuan kerja, serta tak kalah pentingnya terbuka terhadap perkembangan diri. Kemudian temuan yang kedua itu menyangkut dengan work-life balance, enjoyment, ini key the attention, ini juga melahirkan setidaknya 5 kerangka awal. Itu yang pertama ada work-life balance ya. Bagaimana hubungan antara dinamis work-life balance ini dengan keterlibatan kerja. Kemudian juga bagaimana work-life balance ini juga bisa
memfleksibilitas waktu dan juga dukungan sosial untuk meningkatkan kesehatan ya mental dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang ketiga juga kami menemukan bahwa terdapat rupanya ya dukungan sosial dan lingkungan terhadap fleksibilitas kerja. Artinya generasi milenial yang menjadi subjek kajian kami ini itu mereka menempatkan nilai yang sangat tinggi yaitu pada hubungan interpersonal yang suportif, ya, fleksibilitas, emosional dan spiritual. Sehingga skema yang eh, kami nampilkan tersebut itu menunjukkan bahwa dukungan sosial ya, misalnya eh, dukungan dari atasan, dari rekan kerja, kemudian lingkungan kerja yang fleksibel, seperti misalnya yang kami dapatkan di salah satu lembaga keuangan syariah, itu mereka menempatkan adanya cuti spiritual misalnya, kemudian juga ada jam kerja adaptif, dan hal ini semua bisa meningkatkan ketersediaan psikologi dan energi kerja. Kemudian temuan kami yang terakhir ini menarik. Ini bagaimana melihat bagaimana hubungan WLB dengan kepuasan dan kinerja. Nah, di dalam konsep WLB ada perantara bahwa kepuasan kerja, kinerja individual, organization performance, kemudian quality of sharing a service ini juga penting karena kenapa? Karena setiap rantai pasok yang ada di WLB ini itu menjadi indikator penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Misalnya dalam konteks organisasi berbasis nilai seperti misalnya lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga syariah ini memerlukan keseimbangan dalam work of balance. Kemudian skema yang kami tampilkan tersebut juga menggambarkan bagaimana hubungan kausal ya, hubungan timbal balik, hubungan sebab akibat antara work-life balance ini dengan konteks lembaga keuangan syariah. Nah, sehingga posisinya sebagai variabel awal itu memiliki peran strategis untuk menentukan dan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian conclusion yang dapat kami sampaikan bahwa WLB ini berperan strategis dalam meningkatkan retensi sumber daya insani generasi milenial. Akan tetapi di samping itu fleksibilitas kerja misalnya ya, keseimbangan hidup, kemudian makna dan pengembangan diri, ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan keterlibatan, kepuasan, dan loyalitas milenial. Di samping itu juga harus ada dukungan sosial dan lingkungan kerja yang fleksibel. Ini juga memperkuat komitmen dan retensi karyawan. Di samping itu juga perlu WLB ini berdampak langsung pada keterikatan ya, kepuasan serta keefektifan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Terakhir, ini kami menyediakan rekomendasi yang tentu saja bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang eh, memiliki kepentingan di dalamnya. Salah satunya kami rekomendasikan bahwa semua LKS itu harus mengembangkan SDI berkelanjutan itu perlu difasilitasi melalui pelatihan berbasis nilai-nilai syariah. Karena ini penting karena kenapa? Karena jalur karir yang ada saat ini itu mendorong bagaimana kontribusi sosial itu lebih nyata ya. Bagaimana juga evaluasi rutin terhadap WLB ini perlu karena kenapa? Karena kebijakan SDI ini juga tetap adaptif terhadap kebutuhan generasi milenial akan masa depan. Ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Hal-hal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.